polisi kiri kanan pegang saya seperti saya kriminal. Di depan saya banyak amat wartawan. Ini bohong itu polisi. Terus dia nggak bawa surat ke rumah saya untuk tangkap saya. Itu ruangan masuk 6 orang udah penuh banget. Oke. Dan kita kurang lebih 15. Dibawa saya ke dalam ini Polres lagi ini sombong. Ini orang asing kita ditangkap. Dia lagi omongin Jokowi. Ini ada kasus IT. Dia lagi omong ini sama media. Saya lagi, saya shock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, saudara sekalian, saya punya tamu yang sangat istimewa. Pernah menjadi tamu di RH Channel, tetapi pada waktu itu ceritanya berbeda. Jadi Jerry the Grey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Jerry the Grey ini adalah nanti kita detailnya di dia. Yang jelas adalah bule pastinya, ya kan, warga negara Amerika Serikat yang kemudian sudah menjadi warga negara Republik Indonesia sejak tahun berapa nanti kita juga akan mendengarkan dari yang bersangkutan. Tetapi dia memiliki cerita yang sebenarnya menyesakkan juga, karena dia termasuk korban rezim Jokowi juga, korban pemerintahan Jokowi. Jadi pernah ditangkap dan ditahan selama berapa? 3-4 bulan ya? 4 bulan. Selama 4 bulan, tapi dampaknya setelah itu ternyata pada hal-hal lain. Nah, nanti kita akan tanyakan lebih lanjut, tetapi sebelumnya saya ingin basa-basi dulu. Sehat Jerry ya? Alhamdulillah saya masih hidup. Oke, luar biasa. Dia selalu bilang begitu. Alhamdulillah saya masih hidup, dan saya pun dibilang begitu. Alhamdulillah masih hidup. Masih hidup juga ya? Iya, apalagi ya kan. Kalau kita bilang, apalagi yang kita mau alhamdulillah kan, kecuali bahwa kita masih hidup ya. We are still alive. Ya. Jadi saudara sekalian, Jerry sebelum dia bercerita, saya akan tanyakan dulu identitasnya. Are you ready? Insyaallah siap. Jadi Jerry the Grey ya? Ya. Itu gimana kalau pronunciation yang benarnya itu? Itu Jerry D. Grey, nama lengkap Jerry Dwayne Gray. Oh, Dwayne itu gimana tulisannya? D U A N A. Oh, jadi Jerry Dwayne Gray. Tapi lebih dikenal dengan Jerry D. Grey. Ya. Terus ada banyak buku saya tulis, selalu ada nama Jerry D. Grey. Dipendekin. Jadi sobat sekalian, beliau ini banyak menulis buku, dan nanti kita tampilkan buku-buku Jerry ya. Ada di belakang saya tuh ada Jerry ya. Oh, ada. Ada. Nanti saya pernah dibaca enggak? Pernah baca? Minimal enggak? Saya taruh. Minimal saya taruh ya kan. Karena bidangnya memang Rasulullah is my doctor ya kan. Rasulullah is my doctor. Is my doctor. Bestseller lama. Macam-macam lah ya. Nah, tetapi nanti kita akan banyak tahu. Kalau kelahiran tanggal berapa, Jer? Di Amerika Serikat ya? Bukan, saya lahir di tahun 60, ya, bulan September, ya, di Wiesbaden, Jerman. Oke, tanggal? Harus kasih tahu tanggal juga ya? Siapa tahu ya kan? Oke, tanggal 24. Oh, 24 September? Iya. Masya Allah. Anak saya Noval Fikri tanggal 25.
September. Oh, saya 1 hari Lebih tua. 1 hari lebih tua. jadi Naufal Fikri 25 September. Jadi cuma 1 hari aja bedanya tuanya ya. Dan saya lebih tua karena saya Januari ya. Oh, ini lebih muda. Kasi ini Januari di belakang, jangan ikut Januari tahun ini, but tanggal 2. Oh enggak dong, kalau sama-sama tahun itu harus sama tahunnya. Oh harus sama tahun ya, nggak boleh curang. Oke, Jerry ya. Anda sebelumnya warga negara Amerika Serikat. Ya, saya lahir di Jerman, masih bayi keluarga migrasi ke Amerika ya. Ya. Saya besar di Amerika. Masih kecil, kok keluarga bermigrasi ke Amerika Serikat tuh berarti warga negara Jerman, orang tua? Iya. I see, okay. So, ibu saya warga negara Jerman. Ya. Ayah saya imigran dari Jerman, udah warga negara Amerika. Okay. Ketemu ibu saya di Jerman. Ya. Nikah di sana, saya lahir di sana. Migrasi ke Amerika. Ya. Berarti Anda warga negara Amerika Serikat bukan by birth, tetapi karena apa ya, proses naturalisasi begitu ya? Ya, itu otomatis saya punya dua kewarganegaraan. Dua warga negaraan. Oke, jadi warga negara Amerika Serikat dan warga negara Jerman. Iya. Oke, lalu kemudian bisa menjadi warga negara Indonesia, jalan ceritanya seperti apa? Ini cerita panjang, bisa 2 jam, but untuk simple, ya. Saya di Arab Saudi, itu mulai dari Arab Saudi ya. Ya. So di Arab Saudi, alhamdulillah saya teknisi pesawat di sana. Raja Fahd punya pesawat pribadi. Ya. Alhamdulillah dapat hidayah di sana, saya masuk Islam di sana. Okay. Saya juga master instructor diver. Diver, okay. So di teman-teman Indonesia di sana, promosi Indonesia, dia bilang Jerry suka air laut, di diving bagus, surfing bagus, mancing bagus. Jerry Muslim, Jerry orang bule. You speak English. English at that time. At that time, speak English. Okay. So bahasa terima kasih aja belum kenal. I see. Okay. Jerry datang ke Indonesia, insya Allah jadi orang kaya. Okay. Nah ini masih tunggu kaya itu. But the kaya memang jadi orang kaya, bukan kaya duit. Yeah. Kaya berkat dari Allah, ada banyak sadar, banyak knowledge, banyak lihat. Saya lihat di kaya pengalaman, kaya ilmu. Ya, kaya ilmu. Okay. Ilmu macam-macam dari kesehatan, politik internasional dan lain-lain. And saya sudah di luar Amerika, saya lihat Amerika dari luar, and saya juga mantan Angkatan Udara Amerika 4 tahun. Oke. So kontrak 4 tahun, habis 4 tahun saya nggak perpanjang lagi. Kok bisa begitu ya? Memang sistemnya berbeda kalau di Amerika ya. Based on contract begitu? Ya. Untuk menjadi angkatan bersenjatanya itu? Ya, beda dari Indonesia. Indonesia masuk masuk tentara di sini. Ya. Ini sampai pensiun. Ya. Ya. Tentara di sini nasionalisme tinggi. Ya. Tentara di sini cinta Indonesia. Tentara di Amerika cinta Amerika, itu film Hollywood aja. Okay, good point. Jadi cuma 4 tahun aja. Ya, 4 tahun aja saya nggak suka, saya keluar. Itu keluar tuh bisa begitu saja atau karena kontraknya sudah selesai? Kontrak udah selesai, saya harus naikin tangan lagi untuk masuk lagi. Sumpah gitu lagi ya? Ya, I have to swear in seperti bahasa Inggris ya. Saya sudah nggak suka Jadi pada waktu itu berapa tahun masuk tentara itu? Usia berapa? Masuk tentara. Iya, masuk angkatan udara. Saya umur 17 tahun. Oh, jadi dari 17 tahun ke 21 tahun cuma? Ya. And then selesai? Selesai. Dari 21 tahun kemana setelah itu? Habis itu, saya masuk, kenapa saya masuk Angkatan Udara, saya bikin kontrak, yang penting Amerika nggak perang sama negara lain ya. Ya.
boleh di universitas malam, dia bayar 66%. So, pagi siang saya kerja, malam universitas. Ada perang, itu lain lagi. Saya harus ada tugas Angkatan Udara. Habis 4 tahun, saya udah lulus sama universitas di Honolulu, Hawaii. Ya. Sudah lulus, sudah selesai, saya nggak mau perpanjang lagi. Oke, intinya waktu di Angkatan Udara, kerja dari pagi sampai sore, malamnya ke kuliah ya? Kuliah. Oke, dan kemudian tamat undergraduate. Betul. Undergraduate di bidang? Untuk structural engineering pesawat. Oke. Jadi engineering pesawat. Ya. Nah, setelah itu sudah kita langsung shortcut karena cerita Jerry kan ada pernah ya. Langsung masuk ke Indonesia tahun berapa dan tahun berapa jadi warga negara? Oke, alhamdulillah tahun 84 di Arab Saudi saya masuk Islam. Ya. Tambah 3 bulan Hajj. Ya. Tahun 85 datang ke Indonesia. Bulan Juni ini saya tanggal 21 Juni, tanggal 19 Juni tahun 85 saya masuk Indonesia. Oke, berarti sekarang udah 40 tahun. 40 tahun pas bulan ini. I see. Oke. 40 tahun masuk ke Indonesia. Waktu itu datang ke Indonesia sebagai turis. Oh, bukan. Sebagai wisatawan. Saya tugas di sini Marine Resort Consultant. Ya. Guru besar diving. Ya. Saya bantu industri pariwisata diving di kantor di Jakarta. Saya udah keliling seluruh Indonesia untuk investigasi mana ada tempat bagus untuk wisata laut, mana enggak bagus. Menteri dulu Yopave waktu itu. Iya, Menteri Pariwisata ya. Ya, dia kirim kita kemana-mana. Dan ada ininya, ada berarti kalau sertifikat sebagai diver, Jerry itu sudah apa? Sudah guru Master besar. Instructor Diver. Itu sudah guru besar ya? Ya, guru paling besar di Indonesia waktu itu ada kurang lebih 2,000 warga Indonesia dapat sertifikat internasional dari saya. Oke. Latihan sama saya di sini. Now, niat saya mau masuk Indonesia paling 3 tahun. Saya mau mancing, mau senang-senang lihat-lihat air laut. Saya juga suka surfing ya. Indonesia ada banyak surfing bagus. 3 tahun jadi 6 tahun, jadi 9 tahun, jadi 12 tahun. Masalah di sini, saya suka air laut di sini, but juga culture di Indonesia. I see. Masakan Padang enak. Pedas, banyak rasa, terus sehat. Oke. Terus dapat istri dari orang Sunda. Now, alhamdulillah saya dapat istri dari Indonesia. Oke. Saya pulang, mulai pulang, assalamualaikum, masuk rumah, cium tangan. Mana ada boleh di Amerika cium tangan suami? Enggak pernah lihat itu ya. So saya suka Indonesia. Tahun berapa menikahnya? Saya nikah tahun 2000. Nikah tahun 2000. Ya. Oke. Berarti sekarang sudah 25 tahun ya? 25 Putra tahun. berapa, Jer? Satu ya, putra 1. Usia berapa sekarang putranya? Bulan Oktober sudah 25. 25, oke. Oktober 25. Karena begini, biasanya orang bule itu nggak mau ditanya ya kan, sudah nikah atau belum, punya anak atau belum. Itu bedanya dengan orang Indonesia. Orang Indonesia selalu tanya begitu. Selalu tanya. Ya, oke. Kita selesai ya, backgroundnya Jerry ya. Sekarang kejadian apa yang membuat Jerry kemudian dipenjara? Barangkali bisa diceritakan secara detail. Nah, ini yang jauh lebih detail dan harus lebih precise ya, lebih tepat, lebih waktunya dan lain sebagainya. Silakan. Oh, alhamdulillah sudah jadi warga negara Indonesia. Ya. Tahun berapa? Tahun 2010. 2010, oke, terus. So saya boleh ikut pemilu. Ya. Now,
tahun 2019 saya nggak suka hasil pemilu. 2014 Anda ikut pemilu? 2014 juga ikut. Oke. Dan juga nggak suka hasil pemilu. Okay, yeah. But tahun 2019 saya cukup marah sama hasil pemilu. Kelihatan dari mata saya, dari yang saya bisa lihat, ini curang banget, nggak benar itu. Yeah. Terus saya ikut, bukan saya member, but saya turun sama-sama grup 212. Oke. Lagi demo-demo hasil pemilu ya. Ya. Bulan Juni. Di depan Bawaslu itu ya? Betul. Oke. Terus ada orang tanyain saya, kondisi Indonesia sekarang, minta komentar dari saya. Saya kasih dia komentar. Yang tanya orang Indonesia atau orang bule? Orang asing? Orang Indonesia, Ustadz. Oke. Ya. Terus, but kelihatan Ustadz, nggak benar itu. Ini ada orang kerjaan saya. My feeling, the setting saya untuk jatuh ya. Oke. So, saya sebelum itu tulis banyak buku-buku kontroversial. Bukan kontroversial dalam negeri, but di luar negeri. Masalah WTC, kesehatan, dan lain-lain ya. So, ada musuh dari segmen itu di luar negeri. Ini cerita lain ya. Yeah. So, dia tanya sama saya, dari opini saya, feeling saya, gimana ini Indonesia sekarang. Dan saya bilang, dan dia rekam ini, saya kurang sadar. Lagi puasa, lagi lemah juga itu dalam bulan puasa. Saya bilang kurang lebih ya. Pak Jokowi itu bulan Mei kali sepertinya ya. Itu Mei ya, bulan Mei itu. Akhir Mei, kurang lebih akhir Mei, udah dekat bulan Juni. Oke. Ya. Oke. So saya bilang Jokowi itu curang. Jokowi itu teman-teman dia terlalu banyak, dia punya banyak teman kelihatan komunis. Ini orang harus mundur, dia nggak boleh jadi presiden Indonesia. Oke. Saya omong kurang lebih seperti itu. Ya. So Pak Jerry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah lihat keadaan kondisi saat ini. Gimana menurut Pak Jerry untuk Indonesia ke depannya melihat saat-saat ini? Oh, memang kondisi Indonesia sekarang sangat parah. Terlalu banyak curangan sama rezim yang ada sekarang. Sudah jelas ada infiltrasi komunis dan lain-lain masuk Indonesia, mau diambil negara ini untuk dia punya sendiri. Ya. Di rakyat Indonesia bukan Muslim aja, kita semua harus bersatu, harus maju sampai negara ini kembali jujur lagi, sampai Presiden Republik Indonesia nama Prabowo, bukan nama yang sekarang. Yang sekarang sudah jujur, tidak benar, dia harus mundur dan juga harus kena hukum. Dia nggak ikut konstitusi Indonesia, dia nggak benar, dan ini memang untuk Republik Indonesia dia harus turun cepat, jangan tunggu sampai Oktober terlalu lambat. Terima kasih Pak Jerry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus udah saya ikut demo-demo sampai bentrok sama polisi, ada banyak gas air mata, udah saya pulang. Nah, Itu yang di depan Bawaslu ya? Ya, betul. Ya, oke. Terus tambah kurang lebih 2 hari, banyak SMS dari teman. Video saya lagi omong itu ada di internet, viral. Just super viral, overnight. Terus kamu harus waspada, jangan omong itu. Gitu, Jokowi harus hati-hati, nggak boleh omong itu. Saya jadi stres. Nggak hari besok, kurang lebih 3 hari habis omong itu, ada polisi sama RT. Polisi mau sama RT datang ke rumah saya. Terus polisi mau omong aja, mau dijelasin ada apa jadi hari itu, saya jelasin. So kamu nggak rekam itu? Enggak. Kamu nggak taruh di internet? Enggak. Ini saya tidak tahu orang ini rekam itu. Polisi
bilang, Jerry bisa nggak ikut kita ke Polres Jakarta Barat, dijelasin masalah ini, biar semua udah jelas. Yeah. Oke. Waktu sampai ke Polres, keluar dari mobil, polisi kiri kanan pegang saya. Seperti saya kriminal. Ya. Di depan saya banyak amat wartawan. Ini bohong itu polisi. Terus dia nggak bawa surat ke rumah saya untuk tangkap saya. Ya. Terus dibawa saya ke dalam. Ini Polres. Lagi ini sombong, ini orang asing kita ditangkap, dia lagi omongin Jokowi, ini ada kasus IT, dia lagi omong ini sama media, saya lagi, saya shock. Saya bukan criminal, I break no law, it's my, dalam bahasa English, it's my Indonesian right, freedom of expresi. Saya salah apa? Saya enggak, itu bukan hoax, itu bukan, and sekarang udah bisa lihat jelas semua di dalam video itu, saya taruh di situ atau enggak, itu benar. Itu semua yang saya lagi omong. But, nah, yang komentar Jerry itu bukan Jerry yang masukkan ke dalam internet itu ya? Enggak, saya enggak masuk ke dalam internet. Ini just lagi omong sama yang grup ini. Terus di penjara satu malam, bukan di penjara, di ruangan di atas ya, harus duduk di situ satu malam. Hari besok di masih Polres Jakarta Barat itu ya? Di Polres Jakarta Barat. Duduk sudah 2 hari di situ. Malam kedua dia bilang kamu besok harus masuk penjara. Untuk apa? Saya bilang. Saya salah apa? What is the charge? Saya bilang. Saya apa? Itu my right. Aku orang Indonesia. Itu freedom expression is my right. You have no right to have me here. And mana itu surat? No surat. Nggak ada surat. No charge. Saya charge apa? 2 bulan. No charge. No charge. Nggak ada charge. Nggak ambil fingerprint. Biasa harus di fingerprint foto-foto. Kriminal nggak ada seperti itu. Nah, malam itu dimasukin penjara. Oh, di penjara udah penuh sama grup 212. Oke. Penuh parah. I mean, tidur. Sorry, maaf. Penuh dengan grup 212. Penuh dengan orang yang ikut demo di Bawaslu itu ya? Ya, 212 itu. Ada berapa banyak orang ditangkap malam itu? Enggak ya, tapi itu bukan 212, tapi itu demo di Bawaslu. Karena kalau 212 itu bulan Desember. Ya, 212 Desember, but orang sama. Yang tapi, ikut tapi eventnya berbeda. Event beda. Mungkin bisa saja ada orang 212 dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah itu demo pendukung Prabowo di depan Bawaslu. Betul. Oke. And saya dulu yang grup 212 ini kenapa omong itu? Karena dia pernah yang ikut grup 212 ada berapa banyak orang saya kenal, dan ada berapa ustadz juga masuk penjara. So kita seperti ikan sardin di dalam kaleng tidur begini. Itu di Polres Jakarta Barat. Di Polres Jakarta Barat. Berapa orang luas? Ruangannya berapa, lalu berapa orang di dalam sana? Wow, itu ruangan masuk 6 orang udah penuh banget. Oke. And kita kurang lebih 15. Oke, jadi di ruangan yang harusnya 6 orang saja sudah penuh, Jerry 15 orang. 6 orang sudah nggak enak, 4 orang cukup enak, but kurang lebih 16 orang atau 15 orang. Oke. Tidak kasih anduk, tidak kasih sabun, tidak kasih sikat gigi, tidak kasih obat untuk pel, tidak bisa bersihin lantai. Itu toilet minta ampun, itu jorok kotor minta ampun. Mampet. Nggak mampet but kotor. Bau amis. And di tempat tidur di semen, nggak ada mattress, nggak ada pillow, seperti itu. Tidak ada matras, tidak ada bantal ya? Nggak ada bantal, and tidur ada berapa jenis, minimal 3 jenis smut.
digigit saya lagi tidur di situ. Oke. Terus orang tidur di situ, makan di situ juga. Ya. Terus digigit nyamuk. And then saya di ujung, di sel di ujung, tidak ada udara masuk. Now, saya no smoking. Ya, smoking nggak sehat. Itu hampir semua orang di dalam sel rokok. Ada tulis no smoking. Nggak boleh rokok di situ. Tidak boleh rokok di situ. Tapi ngerokok semua. Tanya sama semua prisoner di situ. Itu ada satu pun orang omong nggak boleh rokok. Tanya pada tahanan. Ya, sama yang tahanan di situ. Everybody smoking. Ada polisi sendiri jual. Itu nggak boleh rokok. But dia rokok dari mana? Nggak bisa ambil dari luar. Yeah. Polisi datang malam, jual rokok. And then dia rokok. And then kita punya kipas angin yang kecil. Yang pakai ada seperti tali. Ya. Dia quick. Bikin suara. Nggak bisa tidur. Angin sangat kurang untuk 15 orang. Yeah. Panas, dehidrasi. Air untuk minum, air dari tanah di situ, dimasukkan bungkus plastik, dikasih kita untuk minum. Saya nggak mau. Itu berapa hari pertama di situ saya nggak mau minum. Saya nggak mau minum air itu air dari mana? Di dalam plastik ya, kantong plastik. Terus bukan air dalam kemasan ya, bukan ya? Air dalam kemasan harus bayar. Oke. Dia nggak mau kasih. Yeah, okay. Mau bayar, oke. Nggak mau bayar, saya nggak mau. Okay. And then bayar. Yeah. So the keluarga waktu saya di sana 4 bulan, alhamdulillah keluarga. Jadi 4 bulan itu di tahanan di Polres Jakarta Barat selama 4 bulan itu 15 orang itu 4 bulan itu. Oh enggak, itu awal. Okay. Lama-lama ada yang dipindah ke penjara lain ya. Yeah. Paling sedikit ya yang bulan akhir ada 6 orang. 6 orang, oke. Di dalam penjara. But itu pimpinan penjara dari awal dikerjain saya. Dia sangat kasar sama saya. Maaf saya lupa nama dia, but ada perlu di buku saya pernah ditulis. But saya nggak bawa malam ini. Yeah. So bukan dikerjain saya dikerjain dia. Oke, nggak apa-apa. Ya dia ngerjain Jerry. Ya betul. Ya. Maaf bahasa saya masih ada sedikit kurang ya. Oke. But saya nggak boleh keluar dari kamar. Okay. Saya nggak boleh lihat matahari. Okay. Ya. Dia minta duit minimal 5 juta per bulan. Saya nggak mau kasih. Okay. Sampai dia datang ke sel saya marah. Harus kasih uang. Nggak kasih uang. Kita dipukul kamu setengah. Ayo kamu. Saya udah 3 hari, hampir 4 hari nggak tidur. Tidak bisa tidur. Rokok. Berisik. And itu guard di dalam penjara itu berapa malam. Karaoke malam jam 1-2 pagi dinyalain stereo tinggi di penjara itu. Gila itu. Itu polisi sendiri main karaoke. Jadi penjaganya malah karaoke. Iya. Oke. And saya tulis nama dia juga if ada perlu. Yeah. But kembali udah emosi, udah capek, udah marah ya. And then itu Kasat omong kita bilang dia nama Kasat. Yeah. Pimpinan penjara ya. Yeah. Kita di situ omong di situ harus kasih nama Kasat ya. So kita kasih nama Kasat. Yeah. Dia omong itu, saya bilang, ayo bunuh aku. Kamu berani bunuh aku? Do it sekarang. Saya teriak. Yeah. Kamu bunuh aku, kamu dapat semua dosa dari aku. Kamu masuk neraka. Alhamdulillah saya masuk surga. Berani enggak? Semua polisi lari ke sel saya. Karena dia pikir kita lagi perang fisik.
Oke, lagi berkelahi Saya ya? marah. Ya. And dia masuk pasti saya bisa bunuh dia. Saya udah capek sama intimidasi dari dia. Ya. Alhamdulillah. Waktu ribut itu Jerry di dalam, dia di luar. Ya, saya di dalam, dia di luar. Dia nggak berani masuk dalam. Okay. Orang pendek. Saya nggak suka orang itu. Ini iblis. So di kondisi nggak sehat, saya dapat bronkitis. Ya, dari bronkitis dalam bahasa Indonesia ya. So, alhamdulillah latihan bahasa Indonesia lebih tajam ya. So, maaf if ada sedikit emosi ya, because ini mimpi buruk untuk saya sama keluarga juga ya. Saya kena bronkitis, susah nafas. Itu hari keberapa itu? 2 minggu saya sudah ada masalah nafas. Saya enggak kuat sama rokok sama sekali. And ini ruangan enggak ada sirkulasi udara. And saya enggak boleh keluar kamar. Yang lain-lain dapat special, bisa keluar kamar malam, bisa pesan makanan dari luar. If ada turun duit, saya nggak suka korupsi, saya nggak mau turun duit. Udah saya di situ aja. Terus nggak seperti harus dikerjain Mr. Jerry. Ya, Jerry nggak boleh ada privilege yang hak semua prisoner harus bisa keluar nafas, udara yang bersih, lihat matahari sedikit-sedikit, kondisi udah cukup buruk. Jadi selama 4 bulan itu tidak pernah keluar? Keluar nanti. Ini cerita ada di awal-awal ya? Ya, awal-awal. So, dalam kondisi ini istri datang, 2 kali seminggu bisa lihat saya dari kaca kecil. Nggak bisa saya sama dia, nggak ada kaca kecil. Baru bisa lihat dia ya, dan saya kasih tahu kondisi saya nggak boleh ketemu dokter. Dia marah. So masalah kasus saya yang masuk campur, alhamdulillah dia langsung ke Yusuf Kala. Dia masih wakil presiden. Ada surat turun langsung ke Polres. Sama waspada bla bla, harus ini bule ini punya hak, seperti itu. Ada itu surat dari siapa itu? Ada surat dari siapa? Dari kantor, dari the office of Yusuf Kala. Ada tanda tangan dia di situ. Kantor Wapres ya? Wapres Indonesia. So ini sudah cukup kuat itu ya. Istri saya teman, ada mantan kepala MK, saya lupa nama dia ya, maaf. Mantan kepala MK, mantan ketua MK. Ketua MK. Tahun 2019. Bukan sebelum itu. Kalau sebelum itu, kan ketua MK itu ada satu. Ketua MK pertama, ketua ya? Jimli Asidiki, bukan ya? Bukan. Yang kedua Mahfud MD. Bisa jadi saya harus tanya sama istri dulu. Terus. Saya takut salah omong ya. Saya nggak mau bikin fitnah atau apa. So dia masuk campur. Kenapa dia masuk? Ini dia masuk campur nanti. Nanti saya dijelasin itu. Ada wali saya waktu saya nikah dari TNI, Letjen Agus Sutomo. Istri kasih tahu dia, habis berapa hari, jam 11 malam, istri Agus Sutomo sama anak dia dokter, datang ke sana, langsung datang ke Polres Jakarta Barat. Betul. Istri Agus Sutomo. Agus Sutomo sama anak dia. Anak dia dokter. Agus Sutomo, istri Jerry sama anak Agus Sutomo datang. Istri nggak datang. Agus Sutomo sama anak sendiri. So mau lihat kondisi saya, and dipanggil saya ke kamar Polres. Now, saya nggak suka itu. Ini Polres keluar dari kamar, Assalamualaikum.
hello Mr. Jerry. Saya kecewa. Terus waktu tahan saya assalamualaikum sama dia nggak mau jawab. Ini nggak benar itu. Ini orang fake banget, nggak suka itu. But dia begitu di depan Agus Sutomo. So saya kasih tahu anak dia kondisi saya ini. Dia bawa obat, satu tas obat. Nah, nggak periksa lagi, ini tas obat bisa bawa ke dalam penjara, nggak ada siapa periksa saya apa ini. Terus tambah 2 hari bisa ke dokter, ada klinik dekat situ, nggak ada bantu sama sekali. But alhamdulillah dari situ sudah bisa keluar setengah jam di bawah matahari, lihat-lihat ya. Sudah ada yang bantu. Itu setelah berapa hari itu kira-kira? Setelah 1 bulan? Setelah berapa hari? Kurang lebih ini sudah 6 minggu. Oh, sudah 6 minggu. Oke, 1,5 bulan ya kurang lebih. Sudah mau mulai 2 bulan ya. Oke. Di pimpinan penjara diganti. Alhamdulillah. Yang pimpinan penjara yang baru, istri dia suka baca buku-buku saya tulis. So dia baik sekali sama saya. Saya boleh keluar dari dia bilang setiap hari saya ada di sini, Pak Jerry boleh keluar dari kamar, because dia tahu ada banyak intervensi dari luar. Ini harus baik sama dia, harus jaga orang ini ya. I see. And saya juga sedih waktu saya masuk penjara, nggak ada televisi ya. Lama-lama keluarga kasih tahu saya, itu saya korban fitnah. Tadi ditangkap mantan Angkatan Udara Jerry DeGrey. Kenapa harus omong mantan Angkatan Udara? Itu saya di Angkatan Udara dari tahun 78 sampai 82. Itu 20-30 tahun sebelum ya. Ini nggak ada urusan itu. And then dia bilang mantan Angkatan Udara Amerika kelihatan agen CIA. Itu fitnah. Itu saya juga wartawan, investigative wartawan. Saya tugas investigative wartawan. Itu fitnah. Itu nggak ada fakta. And ampun saya mau bakar dia di sidang, but itu Jokowi masih presiden. Nggak bisa apa-apa sama itu. You cannot bahasa Inggris do anything ya. Sampai sekarang saya masih Jerry sakit. Pernah di sidang? Pernah di sidang. Habis 2 bulan, saya dapat charge. Ada undang-undang baru. And then ada undang ini itu. Apa itu? Kamu bikin Presiden Republik Indonesia malu. Dia harus malu. Dia begitu. Saya nggak salah. Kenapa saya bikin dia malu dari kesalahan dia? Saya lagi omong dia salah ini. Itu benar, itu betul. But nggak ada niat mau expose ke media, ke internet. Ada orang lain rekam itu. Saya nggak salah omong itu. Saya supporter Prabowo. Saya ikut Prabowo. Saya lihat itu pemilu nggak adil, nggak benar. So, kamu harus sidang. Datang ke sana. Setelah 2 bulan disidang. Sudah 2 bulan baru ke kejaksaan. Di orang-orang duduk di situ ditanya ini tanya itu, masalah kasus ini ya. Terus dia lagi. Tapi tetap tahanannya di Polres Jakarta Barat tetap. Saya tetap di Polres Jakarta Barat. Terus. So di polisi antar saya ke sana, dibalikin saya ke sana. Itu hari, alhamdulillah habis 2 bulan, itu hari pertama bisa lihat istri saya mau nangis. Saya kasih dalam lubang kecil ini 2 kali seminggu nggak bisa omong 5 menit sama dia nggak kasih. So bukan mau nangis, memang nangis. Saya lihat dia bisa pegang tangan istri ya. Setelah 2 bulan, di mana pegang tangan istri?
pas keluar dari mobil polisi, ada istri di tempat parkir. Ya. Istri ikut saya ke dalam. Ya, Ke dalam mana? Ke dalam Polres Jakarta Barat atau ke dalam ruang sidang pengadilan? bukan pengadilan, but kejaksaan. Oh, kejaksaan, oke. Ya, so anggota di situ mau daftar dan lain-lain. Yeah. Dan bahasa saya, Bang Refli udah tahu ada sedikit kurang. Takut saya salah ngerti, dia harus ada di situ. Yeah. Ya. So di anggota di situ ada kontak terus sama istri saya. Ini habis berapa hari dipanggil istri saya, anak ikut. Anak lagi rekam suara dari HP di dalam jaket dia ya. Minta 200 juta untuk amankan saya. Yang minta siapa? Yang anggota kejaksa. Oke. Ya, di office di situ yang handling kasus saya ya. Itu kurang ajar banget. And then istri, kita nggak ada banyak duit ya. And istri nangis ke penjara, nangis misalnya saya bilang, ini sudah Allah SWT, tidak apa-apa. Jangan, saya nggak ikut korupsi, saya mati di sini, tidak apa-apa, tolong didoain saya. Jangan kasih dia satu rupiah pun. And Agus Sutomo juga bilang sama istri saya, jangan dibayar dia. And yang pimpinan penjara yang besar, dia baik sama saya. Yang istrinya suka baca buku Jerry. Ya, yang istri suka baca buku saya. Saya, Pak, boleh minta rekomendasi? Saya kasih tahu dia, Jerry, jangan kasih duit. Dia sendiri. Minta nasihat. Ya, saya tanya sama pimpinan penjara. Ya, waktu di penjara, ke saya lagi sedih. Kenapa Jerry sedih? Dia tanya sama saya, dan saya dijelasin. Jerry jangan. Dia sendiri bilang itu. Ya. So jadi teman. Bilang jangan kasih gitu ya. Ya, jadi teman ya di penjara, dapat kopi, bisa nikmat di luar sebentar setiap hari ya. And then saya bisa lari sedikit di ruangan itu biar badan ada sedikit kuat ya, bisa tambah kuat. Habis itu masuk proses sidang, but dari saya mau expose ini ke media ya. But dari kejaksaan, jangan mau Jerry nggak lama di penjara, jangan bawa wartawan ke sini. Istri wartawan, istri dulu presenter, producer di RCTI. Oke. Ya, so untuk amankan saya, kita diam-diam salah itu ya. But untuk dipendekin cerita ini sedikit, saya dapat putusan harus 6 bulan di penjara. Oke. Saya minta dikurangin sama hakim. Ya. Hakim dikurangin bilang 4 bulan. 4 bulan. Oke. So hari besok 4 bulan. Ya. Habis hari sidang yang akhir ya. Ya. So but dia mau saya, Jerry harus ke penjara yang di Salemba. Oke. 1 malam. Ya. Saya nego-nego, saya boleh 4 bulan di penjara. No, masih ada sisa 1 minggu, saya masih ingat. Yeah. So, saya boleh habisin waktu di penjara Polres. Yeah. But hari akhir harus ke Salemba untuk out process. Yeah. Waktu sudah selesai. Di Salemba bilang, kamu harus 1 malam di sini. Terus dikasih saya kamar 13 di atas. Itu penjara overcrowded. Berapa orang ada di situ? Semua ruangan cerita di sana, semua ruangan. Enggak, maksud saya ya kalau overcrowded kita tahu. Di ruangan Jerry yang 13 itu berapa orang adanya? Saya sendiri. Oh, sendirian, oke. Because itu ruangan ada hantu. Serious. Yeah. And
And saya udah stres dari sidang, udah gak enak tidur, udah berapa malam gak tidur, udah gak bisa tahan uji ini. Malam itu saya masih ingat, Allah tolong ambil jiwa saya. Saya udah gak bisa tahan ini lagi. Ini udah bikin saya terlalu gila. And then saya berdiri, gak duduk, gak tidur. Malam itu saya zikir, gak berhenti. Because ada hantu di situ. Ini just masuk ruangan itu rasa nggak enak ya. Oke. Kok Anda tahu kalau ada hantu? Saya alhamdulillah dapat hadiah dari Allah, sensitif untuk hantu, untuk jin. Ya. Oke. Ada sixth sense ya. Seperti sixth sense. And saya alhamdulillah bantu banyak orang ada gangguan jin, sihir. Saya bantu dia. Saya bisa udah cukup alhamdulillah pintar sama ruqyah dan lain-lain. Oke. So udah tahu ini bukan lebih ke arah demon yang jin yang kuat yang jahat. Terus di ruangan itu kosong. Kenapa nggak taruh orang di situ? Must be a reason ya. So saya berdiri satu malam dan dia bilang jam 8 pagi dia ambil saya, bisa keluar dari, bisa pulang. Now, istri saya tunggu hari pertama di situ sampai malam dan ada security kasih tahu itu udah malam Jerry nggak bisa pulang. Istri pulang, balik lagi ke sana. Dia stres banget dari masalah ini juga. Ini berat untuk semua keluarga. So, jam 8 pagi pintu nggak buka. Saya masih berdiri. Juga nggak ada anduk, nggak ada air sabun, nggak ada sikat gigi yang perlu harus ada, ya nggak ada. But alhamdulillah waktu dia buka security di sana, buka semua sel kiri kanan, di sel di sebelah kanan. Dengar ada orang tahu dari cerita di situ, ada bule di situ. Dengar saya zikir baca doa, zikir baca doa. Dia datang ke kamar saya kasih kurma. Langsung nangis. Ini insyaallah ini ujian baru mau selesai ya. But sudah the maximum limit, sudah minta Allah ambil roh saya, sudah nggak bisa tahan lagi. Ini itu tinggal berapa jam lagi bisa pulang ya. But sudah nggak bisa tahan lagi. And then waktu jam kurang lebih 10 pagi dibuka sel saya untuk out process ya. Saya lewat sel di sebelah. Pak Jerry, ada orang teriak-teriak. Ini orang saya kenal dari kelompok di Polres dulu yang ditahan malam demo itu. Ini kasih salam sama semua. Dia dapat hukum 6 bulan. Alhamdulillah saya 4 bulan ya. Mayoritas dapat 6 bulan. Oh sorry, Jerry itu 4 bulan itu sudah habis di Jakarta Barat ya? Polres Jakarta Barat. Jadi di Salemba itu cuma 1 hari aja. 1 hari aja, but sudah lewatin itu punishment, itu waktu dari sidang 4 bulan sudah lewat. Oke. Dan tambah 1 lagi. Saya marah sama orang sana juga. Dikasih 1 hari Salemba katanya. Oke. So oke. Alhamdulillah itu sudah selesai. Ada berapa, and then waktu saya di sidang juga tadi saya lupa ini cerita banyak ya. And saya nggak tahu, saya jadi warga negara Indonesia. Untuk jadi warga negara Indonesia, saya balikin paspor saya kasih imigrasi, dia bawa ke Dubes Amerika. Masuk Dubes Amerika di sana. Tanya-tanya. Di sana itu di mana? Di datang ke Polres. Dubes Amerika atau stafnya yang datang? Staff dia datang. Dubes Amerika datang ke Polres Jakarta Barat. 2 kali. 2 kali, oke. Nah, kali kedua itu. 2 kali itu setelah ditahan berapa lama? Pertama kali saya kurang lebih 2 minggu di situ. Oke. And they bahasa English. Are you being treated well? And ini polisi kiri kanan saya dia dengar semua saya lagi ngomong. Kamu lihat muka saya. You see my face? Do I look like I'm being treated well? Like that? And then I look kiri kanan, lihat kiri kanan dia udah sadar saya nggak boleh omong jujur ya.
habis kurang lebih 6 minggu, orang datang, but kelihatan anggota staff yang penting. Oke. Ya, datang. Ya. And ini masuk logika. Ini ada Sorry. Setelah dibilang apakah kamu diperlakukan secara baik itu kan Jerry bilang kamu lihat tuh muka saya apakah saya diperlakukan secara baik. Tapi setelah itu udah tahu kan nggak boleh ngomong jujur kan? Ya, dia udah sadar. Lalu Jerry ngomong apa? Sama saya bilang ya gitu, saya bilang aku nggak salah. Ya. I did nothing wrong. Okay. I broke no Indonesian law. You can check yourself. Ya. I am a political prisoner. Oke. Itu saya bilang. Saya speak the truth. Ya. Oke. Waktu itu bahasa Inggris pelan atau kencang? Ngomongnya? Pelan ya. Intinya penjaga kiri kanan nggak ngerti dan nggak dengar gitu ya. Bisa ya bisa enggak. Oke. But kurang jelas untuk dia. Maaf. Habis 6 minggu, tambah kurang lebih 6 minggu, datang lagi. Now di pimpinan penjara yang baik ya. Dia bilang ini ada orang dari Dubes Amerika ada di sini mau omong sama Jerry. Jangan talk to them, don't speak to them. Pak, saya mau keluar dari sel saya. Aku kasih izin. Dan saya lagi suspicious, kenapa takut banget saya omong sama orang ini. And saya bilang, Pak, I want to practice my English. Boleh nggak bahasa English sedikit ya, like that. So dia nggak suka, dia lihat dari jauh. And saya udah sadar di berita dari media seperti yang saya tahu jelas, lagi omong anggota CIA, ya. Lagi omong itu. It's not good. Ini nggak bagus untuk American Embassy. Saya bukan anggota CIA. But nggak bagus untuk muka embassy ada undercover agent nama Jerry D. Gray. So dia lagi datang kelihatan untuk intimidasi polisi sedikit ya. Jangan macam-macam sama orang ini ya. Kurang tahu. Ini just dari opini saya ya. And then masih ingat waktu tahun 2019 kurang lebih bulan Agustus atau awal September. Ada gempa. Gempa besar dan Jakarta, seluruh Jakarta, Jawa Barat, listrik mati. Oke. Iya, pernah gempa gitu ya. 2019 ya. Saya di ujung sel saya di ujung sana. Tidak makanan baru sampai. Baru ada makanan ya. Ini masih di Jakarta Barat ya? Masih di Jakarta Barat. Makanan baru sampai. Boom, listrik mati. Komunikasi mati. Tidak ada itu gimana sih itu penjara nggak ada emergency light ya? Nggak ada emergency lighting. Nggak bisa lihat teman-teman yang setengah meter dari saya, nggak bisa lihat tangan di sini, nggak bisa lihat. Gelap betul lah berarti ya? Gelap total ya. Kita itu lama, mungkin 15 jam lebih dalam kondisi itu. Saya already 15 jam itu dari karena itu tidak ada sinar matahari, jadi antara sinar matahari nggak masuk sel saya. Jadi siang dan malam tuh tidak ada bedanya? Ya, nggak ada beda. So, waktu ini jadi, saya udah penuh stres, capek, nggak tidur, hampir. Waktu di Polres, paling lama bisa tidur setengah jam. Itu 4 bulan. Ya. Biasa tidur 10 jam, ada sel boom tutup keras, ketawa-ketawa dan lain-lain. Itu traumatic luar biasa untuk saya sendiri. Nggak bisa pakai kamar mandi, nggak bisa lihat, nggak bisa minum, air minum di mana, tidak bisa sholat di mana.
Ya. Because ini kacau, mau sholat kita harus bersihin dulu. Ya. Semua di pinggir baru bisa sholat. So dalam kondisi ini itu traumatic banget, and ada polisi lewat sekali sebentar, ada pakai center ya. Masuk ke dalam, lihat-lihat muka semua ya, and begitu ya. Nggak ada air juga, nggak ada air sama sekali, running water nggak ada. 15 jam kurang lebih ya. Ya, kurang lebih. Oke. Nah, ini udah selesai. Untuk saya traumatic banget ya. Saya udah overdosis semua uji ini. Waktu saya pulang, malam pertama pulang sama istri. Jadi bebas dari Salemba ya? Dari Salemba. Tanggal berapa itu bebasnya? Let's see. Tanggal 24 September ulang tahun saya. Ya. Tanggal 26 boleh pulang. 26 September. Ya, September. Oke. 2019. Oh, jadi dari Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan. Ya, akhir Mei kurang lebih tanggal 25 Mei kurang lebih ya. Hitungnya kan Juni, Juli, Agustus, September jadinya. Ya, Okay. 4 bulan. So sampai ke istri mau ajak saya untuk makan di luar. Nah, ini saya baru dari kamar 13 di Salemba. Zikir 1 malam, And saya udah saya mau pulang. Saya mau pulang. Dia sama kakak dia mau ajak saya untuk masakan Padang, minum jus, yang makanan yang enak. Kamu antar saya pulang sekarang. Tidak mau antar saya, aku jalan pakai kaki. Tidak ada masalah. Aku mau pulang. Jangan stop dimanapun. Kamu stop dimanapun, saya jalan kaki. Saya udah enggak mau lihat orang, udah mau pulang, mau mandi, mau senang hidup, ya. Oke. So malam pertama sama istri, saya masih ingat, saya baru tidur, but di penjara ini kamar kita lampu nggak mati, selalu nyala. Nah sekarang saya tidur di kamar gelap. Ya. Oke. Tidur sama istri mungkin ada 1 jam. Langsung bangun, ya bangun, kamar gelap. Oh, astagfirullahaladzim, ini listrik mati lagi. Itu saya bad memory ya. And then saya langsung berdiri, duduk di kamar tidur dan baru sadar. Ini di penjara atau kamar saya? And then saya jalan kaki ketemu pintu. Alhamdulillah, balik lagi. Peluk istri saya tidur ya. And then udah habis itu sudah enggak ada masalah lagi ya. Jer, teruskan ya. Lalu? Saya pikir alhamdulillah ini uji luar biasa. Saya ketemu ada berapa ustadz di dalam ya. Ada Ustadz Karim dari Jawa Barat ya, lagi sharing banyak ilmu ya. So ada hikmah dari situ ya. And then ada hal-hal saya bisa lihat yang benar nggak usah omong ya, yang saya lihat di urusan lain di dalam penjara nggak usah. Habis keluar dari penjara, saya pikir Allah ini insya Allah rezeki saya lebih lancar, lebih bagus. Terbalik.